siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan, berkati hati kami ya Yesus. Biarlah kami layak untuk dapat beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami ya Bapa. Haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian.
Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Kita naikkan pujian lagi. Firman
kemuliaan bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang termulia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin setiap kita kadang berkecil hati akan setiap keadaan yang kita alami. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. He
lagi ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, anak-anak kaum muda remajamu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, siap mendengar kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguasai kami semuanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat sore kaum muda remaja yang ada. Halo yang di rumah, gimana? Dimanapun berada, biarlah kita tetap pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kita tetap bersekutu di dalam Tuhan, tetap dengar kebenaran firman Tuhan, tetap memuji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat kaum muda remaja yang sudah beri kesempatan buat saya untuk melayani sore hari ini. Ya, ada sesuatu hal yang akan saya sampaikan. Nah, tentunya baru bagi saya dan baru bagi saudara. Amin. Ya, kita akan sama-sama buka terlebih dahulu di dalam Yesaya 43 ayat 19. Ya. Ini sebetulnya agak ke belakang sedikit dari bacaan firman Allah saya setiap hari. Tapi saya ketemunya ini, saya juga mau bagikan dan sharekan kepada saudara. Yesaya 43 ayat 19, kalau kita baca lebih awal dari pasal 43 ini, mulai dari satu pasal ini lebih jelas lagi. Atau bahkan kalau bisa semuanya, tetapi tidak, waktu kita tidak cukup. Saya kutip saja ayat ini. Nanti akan saya jelaskan sedikit apa yang saya ketahui. Ya. Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, kalau ke depannya kita baca dari pasal ayat-ayat demi ayat di depannya, itu merupakan suatu nubuatan, arahan, perintah ataupun pemberitahuan ya, Allah kepada bangsa Israel, dan tidak menutup kemungkinan bagi Tuhan Allah nubuatan itu juga berlaku, dan hal ini pasti berlaku bagi kita ya. Kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar malam hari ini. Apa sih, saya garis bawahi tentang sesuatu yang baru ya. Apa sih sesuatu yang baru itu bagi kita, bagi saya, bagi kamu. Nah, sesuatu yang baru itu nanti ada timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih sesuatu yang baru itu? Boleh dikatakan definisi. Ya, kamu sudah mengerti lah kalau tata kata bahasa atau susunan bahasa Indonesia. Sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang baru itu sesuatu yang kita belum pernah tahu, yang baru pertama kali kita jumpai, ya, yang baru pertama kali kita kenal, yang baru pertama kali kita lihat. Ya. Pokoknya baru dah. Ya, kemudian masih segar, masih fresh. Itu pengertian kita. Nah, saya landasi juga bahwa hidup kita sebagai manusia, setiap detik, setiap langkah hidup kita ke depan, itu adalah sesuatu yang baru. Karena kita belum alami. Ya, hal yang baru. Nah, hal yang baru atau hal yang asing atau hal yang belum, pokoknya aku gurung pernah ngelakoni. Ya, ini terjadi pada kita. Ya, tidak menutup kemungkinan banyak hal. Kalau itu berupa perkataan. Kemudian kalau berupa barang, apa? Ya mungkin benda baru yang kamu miliki, handphone masih baru, ya ataupun benda-benda lainnya. Kalau keadaan ya mungkin kamu baru naik kelas, masuk ke kelas yang baru. Kapan masuk kelas baru? Prediksinya kan hari Senin tanggal 13, tapi kita tidak tahu secara pasti apakah bisa terbuka atau tertutup ataupun secara daring. Anak-anak yang sekolah ya, yang kuliah saya nggak tahu. Kalau saya tanyakan mereka katanya sampai tahun baru, wah enak, rei. Ya. Tapi sesuatu yang baru di sini, mungkin itu keadaan kita, keadaanmu. Keadaan saya, kita akan lalui, ya, kita akan lewati. Dan karena hal ini belum kita ketahui, ini yang perlu kita pelajari. Bukan berarti kita menjadi paranormal, enggak. Nanti kita lihat. Ya, sesuatu yang baru ini harus kita jalani, sesuatu yang baru ini harus kita ikuti. Nah, kalau sekarang ini kalian sedang mengikuti aturan protokol kesehatan. Ayo, tadi bocor ura-ura. Ayo, jangan duduk dua-dua. Ayo. Ini sudah tak batasi. Kenapa saya harus tegas?
Karena ini demi kita semua. Masuk, cuci tangan. Nanti tadi Kak Yosua sama pengerja tadi beli cuci tangan ya, bisa dipasang. Ya kalau nggak sempat cuci tangan situ, di sana ada wastafel, di sana ada wastafel, di sana ada wastafel. Nanti cuci tangan. Kalau nggak ada disemprot pakai sanitizer, ditembak pakai termogan. Nah, kemudian pakai masker. Saya pakai masker. Diusahakan ini area masker gereja. Masuk ke pastori, ke lingkungan sekolah, masker. Jangan hanya kalau kalian kendaraan nanti di stop Pak Polisi pakai masker karena nggak pakai masker. Itu untuk apa? Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan. Karena menjadi takut juga kalau yang saya dengar virus itu lewat udara. Ya kita kan nggak tahu. Ya kita ikuti saja. Ini menjaga. Ini hal baru bagi kita, hal baru bagi kamu. Ya enggak? Suruh duduk jejer-jejer ini hal baru. Kalau biasanya wis tumpuk-tumpuk, limo-limo karepmu. Sekarang harus diatur. Di sini kaum muda nggak cukup naik ke atas. Itu banyak tempat disediakan. Ya. Supaya beradaptasi, supaya biasa, supaya kita bisa mengikuti aturan yang ada. Tidak berbicara panjang di COVID ini, kalian sudah tahu. Yang penting ikuti aturan protokol kesehatan, supaya kalian bebas memuji nama Tuhan. Amin. Nah lanjut. Kemudian di dalam ayat Yesaya yang saya pelajari ini, di situ terkandung banyak janji Allah, perintah Allah, terkandung banyak ketentuan-ketentuan. Ya. Ada banyak hal-hal yang Tuhan tunjukkan. Nah, kalau kita lihat tadi, saya garis bawahi tadi, saya ngomong tadi sesuatu yang baru, itu yang akan kita pelajari. Hal apa? Bahkan kita disuruh melihat. Nah, ya, di situ ada janji Allah yang hendak dikerjakan Tuhan bagi umatnya, bagi kita semuanya. Kalau kalian baca di dalam Yesaya 43 ayat 11 sampai 13, nanti dicatat aja, dibaca di rumah ya, atau bisa nanti dilihat ulang. 43, pasal 43 ayat 11 sampai 13 itu ada muncul janji-janji Allah. Kalau ke atasnya lagi, mulai ayat 1 bahkan sampai seluruh kitab perjanjian ini ada janji Allah. Tapi kita mau baca aja sedikit aja. Janji Tuhan yang tergenapi. Melihat keadaan-keadaan yang semakin kita tidak tahu. Kedepannya mau jadi apa kita? Apakah kita harus seperti ini? Rasanya sulit. Ya, rasanya sulit kita ikuti aturan-aturan ini. Tetapi ini harus kita lakukan. Dan apakah ada kebaikan di balik itu? Kita pun tidak tahu. Yang kita tahu pokoknya gak tertular penyakit. Nah, ya di sini pertanyaan selanjutnya. Mungkinkah sesuatu yang baru itu terjadi pada kita? Itu pertanyaan selanjutnya ya. Sesuatu yang tidak kita ketahui, apakah itu akan terjadi pada kita? Iya jawabnya. Karena kita tidak tahu ke depannya. Ibarat kita melangkah dalam perjalanan saya ke timur, selangkah pun saya tidak tahu ada apa di depan saya. Terus ke depan lagi saya tidak tahu. Ya, kalau di belakang kan kita sudah lewati, sudah tahu. Tapi firman Allah mengatakan jangan noleh ke belakang. Pandang lurus ke depan. Pandang lurus ke depan. Lihat yang di mukamu. Terlebih di hadapanmu, di depanmu. Ada Tuhan Yesus yang memimpin kita. Ya, jadi langkah-langkah kita ikuti di dalam Tuhan. Ya, jangan kita menoleh melihat ke kiri kanan. Kalau pertanyaannya tadi, mungkinkah sesuatu yang baru itu terjadi? Kadang mustahil bagi kita. Kita ambil contoh kehidupan Sarah. Ya, Sarah di dalam Kejadian 18 ayat 9 itu usianya kalau kita lihat dari sekolah minggu tahu tentang cerita Sarah ini ya. Masa iso duwe anak, ya. Masa Isa punya anak dengan usia yang segitu? Rasanya mustahil. Diguyu, masa sih aku aten diri anak mana umurku sak gini? Mustahil. Tapi jawaban yang lebih tepat. Kalau bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Kemudian contoh yang selanjutnya. Ketika murid Tuhan Yesus disuruh memberi makan orang banyak dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mustahil enggak? Itu hal baru bagi murid. Iki ya apa aku kongkon ngekei makan orang banyak. Padahal biasanya kalau di gereja di tempat ini kita sedang mengadakan acara aja, Bu Esther itu sudah bingung loh. Pasti di belakang tuh bingung ngitung. Enggak usah jauh-jauh. Perjamuan suci ini contoh.
Kalau persediaan yang di depan roti, anggur kurang itu tim petugas pelayanan perjamuan suci itu sudah ngadek-ngadek bingung, dihitungi. Biasa punya alat untuk ngitung, setiap bangku dihitung. Kadang ada yang dari atas dihitung. Takut kekurangan dengan persediaan yang ada. Tapi lihat luar biasanya Allah. Ketika sesuatu hal yang baru terjadi, murid Tuhan Yesus disuruh ngasih makan orang banyak, itu hal yang baru bagi mereka. Yang baru mereka hadapi, mereka harus mengadakan, mereka harus menyiapkan makanan untuk sekian orang banyak. Apa yang mereka lakukan? Mustahil bagi mereka untuk mengadakan. Tetapi bagi Tuhan, ayo lakukan, kerjakan. Terjadi mukjizat enggak? Terjadi. Begitupun kita, begitupun kaum muda. Kamu tidak tahu apa yang ada di depanmu. Tapi kalau tadi saya katakan ya, apakah saya harus jadi paranormal, harus menerawang? Enggak. Anak-anak Tuhan tidak boleh datang ke paranormal. Anak Tuhan tidak boleh ngeramal-ngeramal seperti itu. Kita punya ramalan yang tepat, yaitu firman Allah. Kita bertanya, fokusnya kita bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, Allah, apa ya yang harus saya lakukan di dalam doa? Ya. Kalau ke depannya, kalau misalnya kamu bertanya kepada Tuhan, kamu punya satu misi, visi, itu akan dipermudah. Dipermudah itu suatu tanda kalau kamu coranu ini direstui sama Tuhan. Iya, kamu boleh ke sini. Tapi kalau kamu ngeyel, meminta sesuatu, terus kamu lakukan dengan memaksa diri, ke depannya kamu banyak halangan. Embuh sing tesnya gagal, embuh moro-moro kamu sakit. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan sebetulnya. Tetapi itu bertentangan dengan keinginan Tuhan misalnya, rencana Tuhan. Nah, ke depan yang tidak kita ketahui inilah yang perlu kita peka, minta kepada Tuhan. Yang perlu kita minta kepada Tuhan, Tuhan mana yang terbaik buat saya? Mana waktumu yang baik buat saya? Mana yang saya kerjakan Tuhan? Karena di depan saya ini saya tidak tahu Tuhan. Cita-citamu, jodohmu, mungkin cari jurusan. Ya, ayo siapa yang mau kuliah? Siapa yang cari jodoh? Siapa yang mau bekerja? Kedepannya enggak tahu. Minta sama Tuhan. Itu sesuatu yang baru buat kamu. Karena belum pernah melakukan, belum pernah terjadi. Ya. Kemudian itu contoh-contoh, 2 saja contohnya. Selanjutnya nanti bisa kalian lihat banyak di dalam firman Tuhan. Contoh-contoh hal yang mustahil terjadi bagi manusia, tetapi Tuhan menggenapinya dengan luar biasa. Tuhan menggenapinya dengan menurut pemikiran kita tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita memahami hal-hal baru itu? Saya katakan di sini kalau aturan protokol kesehatan gampang aja, banyak aturan tertulis, ya, banyak yang dianjurkan. Di jalan-jalan, saya juga kurang tahu ya, di daerah sekitar kita ini banyak orang yang nggak bermasker contohnya, ya jangan diikuti, karena mungkin mereka tidak paham. Ya kamu yang sudah mengerti tentang aturan pemerintah sebagai warga negara yang baik, ya ikuti. Saya selalu menghimbau, di sini saya seperti petugas COVID memang di gereja, jadi setiap pengumuman saya harus gembar-gemborkan itu, karena apa? Kamu yang saya lihat, datang ke gereja takut. Ya enggak? Takut karena ada COVID. Sementara di pasar kamu berani. Ya enggak? Jalan-jalan di luar sana berani. Itu ketakutan-ketakutan yang terjadi. Nah, cara kita menangkal itu ya kita harus, kalau kita sudah tahu ke depannya seperti itu, ya kita harus berbenah diri. Mulai dari diri kita sendiri, rajin cuci tangan itu ya. Jadi supaya tidak menimbulkan syak bagi orang lain, ya. Jadi kalau dan juga jangan sampai tersinggung ya orang lain kalau misalnya kamu ngomong agak jauh. Petugas ini pun, yang singer, yang leader, jaga diri. Ya kalau kamu ini spon setiap ibadah saya ganti. Ini punyanya Om, tapi saya pakai spon saya. Nah, pakai spon saya supaya tidak nulari. Nah, itu kita jaga diri. Kedepannya saya nggak tahu di sini ada virus apa enggak.
Habis ini saya lepas, saya cuci. Itu juga nanti yang T44 itu dicuci, besok pagi ganti lagi yang baru. Kedepannya supaya tidak menimbulkan penyakit, menularkan, itu saja. Jadi kita harus berbenah diri mulai sekarang. Apa yang harus kita lakukan agar sesuatu itu terjadi? Yang pertama, pandang ke depan. Tadi kalau ibarat jalan, saya tadi suruh lihat ke depan, nggak boleh noleh ke belakang. Ya, kita harus coba munculkan Kak ayat, naik sedikit, 43 ayat 19, ayat 8. 43 ayat 18. Ya. Itu yang Tuhan tunjukkan saat ada hal-hal baru yang akan Tuhan berikan. Ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 18, ini Alkitab saya kecil, jadi rotok. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Itu mengingatkan kita, ojo noleh ke belakang. Kalau kepingin lihat hal yang baru, baru itu di depan apa di belakang? Depan. Jadi lihatlah apa yang ada di depanmu. Prestasimu tunjukkan di depan itu. Ya. Pandanganmu arahkan ke depan. Visi misi kamu arahkan ke depan. Jangan menoleh tentang kegagalan. Kalau kamu lihat kegagalan terus akhirnya lesu. Tidak ada hal baru di sana. Ya. Prestasi terus tunjukkan. Cari di depan. Lihat ke depan. Kalau kita melangkah terus. Mantap gitu ya. Jadi, aku melupakan segala yang ada di belakangku. Nah itu suatu pujian yang mengatakan kita harus berlomba. Ya. Dalam iman kita, lihat ke depan. Ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Ya. Punya pemikiran positif. Jangan yang jelek-jelek. Ya. Jangan menoleh ke belakang, jangan mengulang lagi kesalahan. Ya. Lihat ke depan. Kemudian yang kedua, agar kita mengalami sesuatu yang baru, harus bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Apa yang kamu percayai, apa yang kamu imani. Di sini karena kita berbicara secara kerohanian tentang pergumulan hubungan kita dengan Tuhan, kita imani lebih dalam lagi. Enggak mungkin tuh kamu datang ke kebaktian ini tadi tidak berniat dengar firman Tuhan. Halo, yang datang? Apakah pokok sekedar datang, rutinitas, datang ketemu temannya, nanti aku ketemu iki, apa cuma sekedar itu? Pokoknya aku memuji Tuhan? Enggak. Ada iman. Dengan iman kita datang kepada Tuhan. Dengan iman kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Hadiratnya, rindu. Siapapun yang sampaikan firman Tuhan, rindu. Saya enggak menggurui, saya tidak pintar. Sini banyak yang lebih senior. Tapi kita sama-sama belajar. Mengingatkan. Tugasnya guru itu mengingatkan. Saya mengingatkan kamu. Saya lebih dulu diingatkan tadi. Kemarin bahkan setelah ketua kamu udah kasih, saya langsung gumuli. Saya diingatkan ini. Jadi harus sungguh-sungguh mengimani segala sesuatu. Contohnya di dalam doa. Ya, di dalam Markus 11 ayat 24, di situ tertulis tentang permohonan doa. Mintalah. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan dengan iman, pasti Tuhan akan beri. Dengan sungguh-sungguh Tuhan akan sediakan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan akan kabulkan. Tapi kalau cuma sebatas hanya doa di awang-awang, pokoknya dibaca, diutarakan tanpa ada iman, pokok ngomong, saya nggak tahu itu dijawab apa enggak sama Tuhan. Yang saya tahu nggak mungkin lah. Nah, karena itu kalau kita minta, ada percaya sungguh saat kita minta kepada Tuhan. Supaya apa yang di depan kita terwujud, apapun itu ya, cita-cita masa depan yang tadi saya sebutkan itu terwujud, mintalah di dalam doa. Ya, jadi sesuatu yang baru itu pasti akan kamu alami. Ya, kemudian saya waktu kesaksian dikit, ya sedikit. Waktu saya tidak menutup toko, waktu saya menutup toko, saya kan dulu punya toko, menutup toko, kemudian saya terjun semakin ke sini, semakin di kantor, semakin terlibat plek setiap hari ada di kantor. Nah, itu dulu saya mikir gini, Tuhan, olah apa aku kok mlebu ning gereja tiap hari. Orang tuh ngomong gini loh, Bu Esther iku apa sih kok setiap hari Ndek
sekretariat, oposisi yang dikerjakan. Pertamanya saya nggak ngerti apa yang saya kerjakan. Tetapi setiap saya masuk itu ada aja yang saya benahi. Ada, sampai sekarang belum benar-benar. Entah itu tentang administrasinya jemaat, sekolah minggu, saya juga ngurusi sekolah pilihan. Jadi banyak yang saya urusi. Sampai kadang di rumah tuh saya nggak cara kerja saya. Hari ini untuk sekolah, hari jam ini untuk saya harus koreksi sekolah. Dan setelah itu saya gini, kok ono ya pekerjaan di gereja ini? Padahal secara kasat mata gak ono. Tetapi kalau saya telusuri satu-satu, ono di gereja, ono sing jemaat telepon. Karena kalau telepon sebelum sampai ke Ibu Gembala, Bapak Gembala, mereka ke sekretariat dulu. Cari siapa? Nemui siapa? Janjian dulu. Kalau nggak janjian, marah-marah enggak ono. Tante gak ono. Janjian di sini, mau baptisan, mau pernikahan, mau kawin, mau punya anak, mau ucapan syukur, mau melahirkan, lewat sekretariat. Jadi saya harus standby. Begitupun HP ini yang dibuat ini, standby terus. Nah, waktu saya lihat enak-enak, santai-santai, muncul hal baru tentang kematian, saya harus ngurusi. Nah, itu hal baru bagi saya. Ternyata banyak kegiatannya, ternyata banyak yang saya urusi. Nah, kedepannya saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, waktu saya buka toko, tutup toko waktu itu, kemudian saya kerja di sini. Saya tinggalkan pemikiran saya waktu itu, lah aku tutup toko, ya opo sekolah anakku. Lah aku tutup toko, ya opo. Waktu itu Koyeri masih kuliah. Ya opo bayar SPP, padahal itu sekolahnya mahal-mahal. Lah ya Billy kan murah meriah, di negeri dapat beasiswa, Boyster nggak pernah bayari, dia dapat sangu terus. Tapi yang satu ini, mahal banget kuliahnya. Nah waktu itu saya pikiran saya, setelah saya tutup jebret, saya tahu Tuhan terserah apa katanya Tuhan. Saya lepas, masuk ke sekretariatan, masuk sini. Saya nggak pernah mikir sama sekali tentang keuangan anak saya. Saya nggak pernah mikir, bukan nggak peduli, nggak pernah terpikir buat saya mari ini bayarnya apa. Lah waktu buka toko, ngelompokno duit titik-titik. Ini buat Koko Yeri, setiap semester, setiap kos, setiap itu pemikiran saya secara manusia. Setelah saya masuk ke sini, nggak pernah saya pikirkan hal itu, terlupakan dengan tugas-tugas saya. Tetapi jawaban Tuhan apa? Semuanya terselesaikan. Amin. Saya nggak pernah mikir ini untuk apa, nggak tahu dari mana. Tapi ternyata Yeri lulus dengan baik, tepat waktu. Semua tercukupi, itu pengalaman saya. Jadi kalau kita utamakan Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kedepannya apa yang tidak kita ketahui, Tuhan sediakan. Kedepannya saat kita merasa nggak mampu, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Itu pengalaman saya. Kemudian, selanjutnya, agar kita dapat mengalami sesuatu yang baru itu, apa sih? Tuhan selalu menepati janjinya. Ini yang kita pegang. Tuhan selalu menepati janjinya. Janji Tuhan kepada kamu apa? Mbok, ya golekno dhewe. Kamu berhikmat, bertanya kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada setiap orang itu beda-beda. Sesuai dengan kebutuhan, keadaanmu. Janji Tuhan apa? Tapi yang secara global, garis besarnya, keselamatan itu janji Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya. Ikuti, imani, lakukan. Mahkota surga kita akan dapatkan. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kalau kita cuma dapat hadiah ya wes didelok, tapi gak. Sekarang gini, janji Tuhan apa dalam hidup kamu? Korek sendiri. Apa kebutuhanmu? Minta sama Tuhan. Saat ini yang masih kuliah, yang mau kuliah, minta sama Tuhan ya, supaya janji itu menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kamu ke depannya. Nah, ke depannya kamu bisa melihat hal-hal yang indah, bukan sekedar angan-angan. Minta kepada Tuhan. Tapi semuanya itu butuh proses. Halo, butuh proses. Buka plek, toko langit ceplok plek, kamu jadi sarjana enggak? Ada proses penguatan, proses belajar, proses pemulihan, proses dikuatkan, proses ya keuangan termasuk berjalan. Jangan dengan kekuatan sendiri.
Ya, bersandarlah kepada Tuhan. Ya. Saya banyak belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kalau saya tidak mampu, saya melihat orang itu, kok bisa? Saya bertanya, kok bisa orang itu? Saya belajar. Kamu juga harus banyak belajar. Belajar dari orang-orang, bekerja dulu, memberkati dulu, baru kamu diberkati. Nah, kalau mau berkat ya memberkati dulu. Kita memberkati dulu, baru nanti berkat itu kembali kepada kita, nggak tahu caranya dengan bagaimana. Nah, jadi lakukan hal-hal itu supaya kehidupan kita bisa melihat hal yang baru. Kembali lagi coba ke ayat emas kita sebelum saya tutup. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Nah, sekarang sudah tumbuh, nanti akan tumbuh bagi kamu. Ya, tumbuh setelah kamu mengimani segala sesuatunya. Ya, hal-hal yang baru akan kamu dapat. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Mari pemain musik. Saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi waktu-waktunya Tuhan itu indah bagi kita, tepat bagi kita, dan hal yang baru itu cocok buat kita. Amin. Nah, carilah itu hal yang baru dalam diri kamu, gumuli itu, jangan takut, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, tentunya jawabannya di dalam doa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Langsung ditutup. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang ada waktu Tuhan bagi kita semuanya. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah berhenti kami sampaikan. Ada hal-hal yang baru yang kami rindukan terjadi dalam pola kehidupan kami, khususnya kami kaum muda remaja-Mu yang ada. Kami yakin dan percaya ada waktu dan saat-saat yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami. Ada waktu yang terindah yang akan kami lalui ke depannya Tuhan. Kami serahkan masa depan, cita-cita, pengharapan, kerohanian anak-anak kaum muda remaja-Mu di tempat ini untuk semakin terus mengarahkan pandangan mereka ke depan bersama-sama dengan Engkau. Karena di sanalah ada janji Allah yang sudah tersedia. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu terus berlaku bagi hidup kami. Kaum muda remaja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau juga menolong apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan.
Biarlah kaum muda remajamu ini terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang saat ini boleh terjadi ya Bapa. Engkau memberkati juga kehidupan orang tua mereka, keluarga mereka, bangsa dan negara kami juga Tuhan memberkati. Biar di tengah-tengah kehidupan yang semakin tidak menentu ini, kami kaum muda remajamu boleh menjadi saksimu. Kami kaum muda remajamu boleh menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah atas kaum muda remaja yang ada. Sebentar juga mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Mari Tuhan, tolong lindungi mereka perjalanan kehidupan kerohanian mereka. Biar mereka semuanya boleh tetap ada di dalam genggaman kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kaum muda ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.